Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ika Ketut Swasti Astuti akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Quote kali ini adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan membimbing tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa di kelas. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Konsep pembelajaran berdiferensiasi mencakup 3 jenis utama, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pemikiran saya dalam proses pembelajaran sebelum mempelajari modul 2.1. Sebelum saya memahami pembelajaran berdiferensiasi, dalam proses pembelajaran di kelas, saya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan murid untuk mendapatkan knowledge yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu, saya mengubah pemikiran untuk pembelajaran yang bukan hanya melihat kebutuhan murid, tetapi juga lebih melihat pada minat dan kemampuan murid di kelas. Walaupun hal ini tidak mudah. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tersebut memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan baik yang saya coba di awal pembelajaran dengan metode yang sangat sederhana. Diawali dengan asesmen diagnosis. Ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran seutuhnya. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pasti banyak tantangan dan hambatan. Tapi, saya akan berusaha lebih keras dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tentu, saya membutuhkan dukungan dan support. Kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Ada 3 strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten adalah materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan
atau profil belajar siswa. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain sebagainya. Disesuaikan gaya belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk yang lainnya. Afik, Ale, apa yang kamu amati? Yang saya mengamati tanaman di dalam air yang menghasilkan oksigen. Perbandingan di antara di dalam dan di luar. Bagaimana cara menghasilkan oksigen yang banyak dan tidak banyak. Nah, terus oksigennya banyak yang di dalam atau di luar, Fik? Banyak yang di luar karena terpapar sinar matahari. Apa hubungannya dengan sinar matahari? Ada ngerti, Bu? Pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang maksimal. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan berkebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di dalam program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 2.1 dan 1.1 adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dan 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara modul 2.1 dan 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Adapun kaitan modul 2.1 dan 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima